Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memimpin kami senantiasa untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam renungan mahasiswa pagi ini. Tuhan memimpin kami dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya Bapa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semua. Selamat mendengarkan renungan mahasiswa atau Rema STBI. Itu sebabnya hari ini renungan mahasiswa
dengan satu tema, yaitu percaya tanpa ragu, yang terambil dari Matius pasal 14 ayat 25 sampai 30. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti apakah percaya tanpa ragu dalam kehidupan ini? Kita tahu ada banyak orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin rajin ke gereja, bahkan dia terlibat dalam pelayanan di dalam gereja, menjadi pengurus gereja. Bahkan tidak sedikit juga mereka yang mengaku dirinya adalah pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan mereka mengabdikan diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, ada juga orang-orang yang percaya, orang-orang yang melayani Tuhan, ragu akan hidupnya bersama dengan Tuhan. Ragu akan masa depannya bersama dengan Tuhan. Ragu akan pemeliharaan yang Tuhan akan berikan kepadanya. Ragu akan rencana Tuhan terhadap keluarganya ke depannya. Keraguan-raguan itu membuat rohaninya sulit bertumbuh, membuat rohaninya sulit berkembang, sehingga yang ada dalam dirinya kekhawatiran. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu sulit sekali melihat Tuhan dalam kehidupannya, meskipun Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan umat manusia. Dia selalu menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Keraguan-raguan itu sangatlah berbahaya kalau terus-menerus ada dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya dalam peristiwa yang sama ada cerita para murid yang sedang mengalami keraguan-raguan akan Kristus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus memanggil 12 murid secara khusus, yang hidupnya bersama-sama dengan Yesus senantiasa. Di mana Yesus berada, di situ para murid itu berada. Bahkan dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus mampu membuat tanda dan mujizat. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus mampu mengubah air menjadi anggur. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus mampu bahkan menghidupkan orang yang mati sekalipun. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus mampu melakukan sesuatu yang secara manusia tidak bisa dilakukan. Mereka melihat ada orang yang sakit, dia bisa sembuhkan. Ada orang yang kerasukan, dia bisa lepaskan. Bahkan mereka melihat kuasa yang luar biasa ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dalam satu kisah, dalam satu cerita yang diceritakan oleh Matius dalam Injilnya, menceritakan perjalanan para murid bersama dengan Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus selesai membuat mujizat, yaitu dengan memberi makan 5.000 orang. Dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa itu adalah 5 roti dan 2 ikan, tetapi masih memiliki sisa 12 bakul. Dan mereka melihat ada kuasa yang nyata yang Yesus lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka mau bertolak ke seberang, Yesus meminta mereka untuk pergi lebih dahulu, dan Yesus berdoa terlebih dahulu. Dan mereka melihat Yesus berdoa dalam perjalanan, di tengah-tengah perjalanan mereka di sungai itu. Mereka melihat
bagaimana situasi terjadi. Mereka melihat ada sosok lain yang menghampiri perahu mereka. Padahal itu posisi sedang berada di tengah-tengah danau itu. Mereka melihat, apakah ini? Itu sebabnya mereka takut. Dengan sepakat mereka berkata, itu hantu. Mengapa mereka berkata demikian? Karena mereka melihat tadi bahwa Yesus sedang berdoa, mereka tinggalkan. Dan yang menghampiri mereka, siapakah itu? Mereka tidak tahu. Itu sebabnya mereka sepakat itu hantu. Yesus tahu bahwa mereka sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Itu sebabnya Yesus menghampiri mereka dan berkata kepada mereka bahwa tenanglah, aku ini, jangan takut. Itu pesan Tuhan Yesus kepada mereka. Tenang, aku ini, jangan takut. Itu pesan Tuhan Yesus kepada mereka. Dan Yesus menyampaikan itu kepada mereka. Sampai salah seorang dari murid Yesus, yaitu Petrus, ingin memiliki bukti. Apakah itu sungguh-sungguh Yesus? Itu sebabnya dia berkata, kalau itu memang Yesus, izinkanlah dia juga berjalan di atas air. Yesus berkata, ya silakan. Dan kemudian Petrus berjalan di atas air. Tetapi ketika dia melihat ada angin yang badai menerpanya, dia ragu dan kemudian dia tenggelam. Yesus menolongnya dan mengangkatnya, mengingatkan kepada mereka dalam ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah peringatan Tuhan Yesus Kristus kepada para murid dan orang-orang percaya yang mengikut Yesus. Termasuk juga bagi kita mungkin saat ini, di antara kita mulai ragu akan masa depan. Bagaimana yang terjadi dengan COVID-19 ini? Kita tahu bagaimana ekonomi ke depannya. Ada banyak tatanan yang telah diubah melalui COVID-19 ini. Kita mungkin ragu dengan masa depan dalam kehidupan ini. Hari ini Alkitab mengajarkan kepada kita. Yesus mengingatkan kepada kita. Bagaimana kita tidak boleh ragu sebagai orang yang percaya kepada Allah. Kita harus tenang. Tidak boleh takut dengan masa depan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya masa depan kita bersama dengan Allah. Masa depan yang seperti apa? Masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang seperti apa? Masa depan yang penuh damai sejahtera. Asalkan kita percaya dan bergantung penuh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam situasi dan keadaan apapun. Tuhan tidak akan pernah jauh daripada kita dalam situasi seperti apapun. Itu sebabnya harusnya kita tidak boleh ragu akan kuasa Tuhan. Harusnya kita tidak boleh ragu akan pertolongan Tuhan. Kita percaya penuh kepada Allah, karena kita tahu Tuhan selalu menyertai kita senantiasa. Hari ini yang perlu kita lakukan dalam menghadapi kehidupan ini, kita harus tenang. Dengan tenang kita percaya Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tenang, orang yang tenang mampu melihat cara Tuhan yang ajaib bekerja. Meskipun dalam situasi sulit sekalipun. Orang yang tenang mampu melihat kuasa Tuhan. Meskipun semua orang tidak melihatnya. Tetapi kalau kita tidak tenang, Tuhan menolong kita sekalipun, kita tidak akan pernah tahu itu adalah pertolongan Tuhan. Dan yang kedua yang perlu kita lakukan, kita tidak boleh takut. Karena ketakutan akan membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ketakutan membuat kita tidak berani bertindak apa-apa. Mulai dari sekarang, Alkitab mengingatkan kepada kita, supaya kita tidak takut. Kita tidak boleh bimbang. Percaya penuh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kunci hidup orang yang percaya kepada Allah. Itulah ciri hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti tidak boleh ragu sedikit pun. Saya percaya Tuhan akan memimpin kita senantiasa dalam kehidupan kita ke depannya. Dan Tuhan memberkati semua pendengar yang menyaksikan renungan mahasiswa STBI. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Biarlah kebenaran firman Tuhan akan kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh tidak bimbang, tidak ragu, tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi dengan hidup kami. Kami percaya Tuhan dalam setiap kehidupan kami ada maksud baik Tuhan. Itu sebabnya apapun yang kami lakukan saat ini Tuhan, kiranya Tuhan kami dikuatkan iman, tetap setia kepada Allah, jangan tinggalkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Haleluya Bapa. Amin.